Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Nya. Dari 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi kesukaran? Saya percaya baik saya dan juga saudara pernah menghadapinya. Nah, bagaimana kita menghadapi kesukaran itu sebagai orang percaya? Siapa kita andalkan? Seringkali kita mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan, bukan. Nah, ini terjadi dalam kehidupan Saul dalam perikop yang kita baca ini. Kita belajar, saudara, dari kegagalan Saul dalam mengatasi kesukaran yang dihadapinya. Sebetulnya kesukaran apa yang dihadapi oleh Saul pada waktu itu? Yaitu dia harus berhadapan dengan bangsa Filistin yang menyerang negara Israel. Ketika tentara Filistin berkumpul dan berkemah dekat kota Sunem, Saul mengumpulkan orang Israel dan mereka berkemah di gunung Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, ia menjadi sangat takut dan gemetar, saudara. Sesungguhnya ini bukan yang pertama kali bagi Saul merasa takut dan gemetar. Sebelumnya juga pernah terjadi, yaitu dalam pasal 13. Dan pada waktu itu Saul gak sabar menunggu Samuel. Akhirnya dia melanggar perintah Tuhan, sehingga Tuhan marah kepada Saul ketika dia mempersembahkan korban sendiri tanpa Samuel yang melakukannya. Saudara, dalam 1 Samuel ini, pasal 28 ini maksud saya, kita kembali melihat Saul tidak belajar dari kesalahan yang lalu. Di sini Saul kembali mengikuti kehendaknya sendiri dan mengandalkan manusia. Kita baca dalam ayat 7 dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Apa yang dilakukan Saul adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita baca di awal pasal 28 ini, sesungguhnya Saul telah melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dia menyingkirkan dari negeri itu pemanggil arwah dan roh peramal. Saul pada waktu itu ketika menghadapi kesukaran memang dia datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab dia karena pada waktu itu Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, dalam kondisi seperti ini apa yang dilakukan Saul itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Itu yang menjadi penyebab juga mengapa Saul gagal mengatasi kesukarannya. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Saul itu tidak sabar dalam menanti pertolongan Tuhan dan juga tidak taat untuk melakukan perintah Tuhan. Ia maunya segera mendapatkan pertolongan Tuhan itu secara cepat, sedangkan Tuhan memiliki waktunya, saudara. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu nggak masuk akal, tapi senantiasa tepat pada waktunya. Tuhan punya caranya sendiri dalam menolong kita. Kesabaran kita dalam menantikan pertolongan Tuhan itu menunjukkan akan keyakinan kita atas pertolongan Allah kepada kita. Kesabaran akan melahirkan kesetiaan, dan kesetiaan akan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, saudara. Yang kedua, Saul tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ayat 6, Saul mencari Tuhan, tapi Tuhan tidak menanggapinya karena pada waktu itu Tuhan sudah meninggalkan Saul. Nah, saudara, dalam kondisi seperti ini seharusnya Saul datang kepada Tuhan, betul-betul minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dia bertelut dengan penuh penyesalan, dan saya percaya kalau dia melakukan semuanya itu, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh pengampun akan mengampuni dia, akan mengasihi dia kembali. Tapi hal itu tidak dilakukannya. Dia sama sekali tidak koreksi diri ketika menyadari Tuhan telah meninggalkan dia. Dia malah mencari pertolongan manusia, yaitu dia mencari Samuel yang sudah meninggal itu. Kemudian dia mencari pemanggil arwah supaya bisa memanggil Samuel dan dia bisa bertanya kepada Samuel. Saudara kasih Tuhan, kalau dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, mau minta ampun kepada Tuhan, saya percaya mungkin kisah hidup Saul itu akan berbeda dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Yang ketiga, Saul tidak belajar dari kesalahannya dan kegagalan yang lalu. Saudara, pengalaman adalah guru yang paling baik untuk kita pelajari, untuk kita ingat. Baik dalam hal sukses maupun dalam hal gagal, kita ingat akan senantiasa pengalaman kita, bagaimana Tuhan senantiasa menuntut kita, dan juga kita mungkin gagal karena kita tidak senantiasa bersandar pada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita mengatasi kesukaran dalam hidup kita hari ini? Biarlah kita senantiasa mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, jangan mencari kekuatan kita atau kekuatan manusia.
Seperti dalam Amos pasal 5 ayat 4 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Allah kita adalah Tuhan yang atas kesukaran. Dia dapat mengatasi segala persoalan hidup kita kalau kita mau datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang menuntun kami untuk kembali mengingatkan kami dalam kesukaran. Kami senantiasa datang kepada-Mu, minta pertolongan-Mu, minta kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.